Oke, selamat datang di channel Junior Dev dan kali ini kita akan belajar tentang list atau daftar. List atau daftar adalah barisan dengan isi yang parameternya sama, diurutkan menggunakan angka, abjad, angka Romawi, atau karakter yang lain. Contoh, kalau misalkan kita ingin membuat list, misalkan untuk daftar belanja, maka daftar belanjanya berisi misalkan ikan, kemudian ayam, kemudian bayam, kemudian kangkung, kemudian bumbu penyedap. Contoh seperti itu. HTML mempunyai 3 jenis list. Yang pertama adalah list berurutan dengan angka atau abjad dengan tag OL, yaitu ordered list. Kemudian yang kedua adalah list tanpa urutan dengan marker, yaitu dengan tag UL, yaitu unordered list. Yang ketiga adalah list deskripsi dengan tag DL atau description list. List berurutan dengan tag OL menampilkan list dengan urutan angka. Itu misalkan kalau membuat daftar belanja, misalkan kita ingin menggunakan tag OL, maka tampilannya adalah urutan pertama yaitu 1 ayam, kemudian 2 bayam, kemudian 3 kangkung, kemudian 4 bumbu penyedap, dan lain sebagainya. Setiap list item ditulis di dalam tag LI. Dan tag LI ini di dalam tag OL. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa OL itu merupakan jenis listnya, kemudian LI adalah itemnya. Dan kalau misalkan kita ingin membuat daftar belanja seperti tadi, kita menggunakan contoh misalkan daftar belanja ayam, ikan, maka ayam itu ditulis di dalam tag LI, kemudian kita buat tag LI lagi dan ikan ditulis di dalamnya. Jadi tag LI juga bisa banyak karena sesuai keinginan kita. Misalkan kita membuat daftar belanja, maka itemnya akan banyak. Jadi LI-nya akan banyak di dalam OL-nya. Oke, kita praktekkan. Di sini saya sudah membuat file HTML dan sudah saya ketikkan HTML dasar untuk menampilkan isinya nanti ya. Jadi isinya ditaruh dalam body seperti ini. Bagi kamu semua yang belum mengetahui tentang tag HTML ini, bisa belajar di video-video yang sebelumnya. Oke, kita membuat daftar dengan tag OL, kemudian kita tutup, dan kemudian di dalamnya kita ketikkan list itemnya. Misalkan ini ayam, kemudian ini ikan, kita tutup, kemudian ini ada bayam, kemudian kita tutup, kemudian misalkan kita membuat 5 ya daftarnya. Kemudian yang terakhir adalah semangka, misalkan seperti itu. Oke, ini sudah. Dan kemudian kita lihat di browser bagaimana tampilannya. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan kita ingin membuat daftar dengan list item dengan tipenya itu adalah OL atau other list, jadi untuk tampilannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Kemudian kita akan belajar tentang list tidak berurutan. Kenapa tidak berurutan? Karena di dalam list ini kita tidak menggunakan angka, tapi sebuah bentuk, misalkan lingkaran atau mungkin kotak atau dan sebagainya. List berurutan dengan tag UL menampilkan list dengan marker. Jadi marker nanti bentuknya bisa macam-macam ya. Dan setiap list ditulis dalam tag LI sebagaimana list yang berurutan. Jadi kita akan membuat list yang bentuknya hampir sama tapi mempunyai tipe yang berbeda. Misalkan kita copy saja dari tag OL ini, kemudian kita kopas di bawahnya, kemudian yang tadi kita ganti dari OL menjadi UL.
kemudian kita simpan, maka kalau misalkan kita reload HTML-nya, maka akan terlihat ini adalah tag ordered list menggunakan tag OL, kemudian yang di bawah adalah tag unordered list menggunakan UL. Dan ini adalah berupa lingkaran-lingkaran, jadi tidak terdefinisi secara berurutan. Kemudian tipe list berurutan. Secara default, list item yang menggunakan OL ditampilkan menggunakan angka, yaitu 1, 2, 3, seperti yang sebelumnya ya. Atribut type di OL untuk merubah jenis marker dengan value tertentu. Misalkan untuk value-nya itu adalah 1 untuk menunjukkan angka, kemudian abjad uppercase, misalkan A besar, itu untuk menunjukkan abjad huruf besar, kemudian A kecil itu untuk abjad lowercase atau abjad kecil, huruf kecil, kemudian I yang kita menggunakan angka Romawi uppercase huruf besar, kemudian I kecil itu untuk angka Romawi huruf kecil. Contoh, ini adalah kode OL type A. Jadi ini adalah menggunakan abjad yang huruf besar atau abjad uppercase. Kita contohkan, misalkan di sini kita buat lagi copy, kemudian di bawahnya UL ini kita buat lagi yang namanya kemudian kita kasih garis saja biar nanti kelihatan bedanya dasar dari list yang ordered list dengan tipe yang lain, tipe biasa dengan tipe yang lain. Contoh type 1, kemudian kita copy lagi bawahnya. Kemudian ini untuk yang huruf besar A, kemudian ini untuk A huruf kecil, kemudian ini untuk huruf Romawi I, kemudian ini untuk huruf Romawi I kecil. Jadi ini bukan huruf Romawi ya, tapi angka Romawi. Kita save. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk yang pertama, kita menggunakan tipe 1, OL tipe 1, maka yang tampil adalah seperti yang default ini ya. Jadi berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk OL dengan atribut tipe dengan value A besar tadi, huruf besar, maka urutannya A, B, C, D, E, huruf besar semuanya. Yang ketiga, ini ada OL dengan atribut type dengan value A kecil, maka seperti di sini ya. Jadi bedanya hanya huruf besar dan huruf kecil saja. Kemudian untuk yang OL dengan tipe atribut tipenya itu dengan value angka Romawi besar, maka jadinya seperti ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti angka Romawi. Dan yang di bawahnya tadi kita menggunakan OL dengan atribut tipe dengan value I kecil, maka menghasilkan angka Romawi kecil. Contoh seperti itu untuk tipenya. Kemudian kita akan belajar tentang tipe list tidak berurutan. Secara default, list item UL atau unordered list
ditampilkan menggunakan marker bullet atau bulatan. Properti CSS list style type di tag UL, atau kita juga gunakan misalkan selector UL atau class misalkan untuk merubah jenis marker dengan value. Contoh untuk kali ini saya akan menerapkan tag UL dengan selector UL dan class ya. Jadi nanti kita akan menggunakan value yaitu this, yaitu berbentuk bullet, dan ini adalah default dari UL. Walaupun kita tidak menentukan, misalkan tidak menentukan list style type, tetap saja ini akan dianggap tipenya itu this. Yang kedua adalah circle, yaitu lingkaran. Yang ketiga adalah bisa berupa nilainya itu square atau kotak, dan bisa juga tidak menggunakan marker. Nah, untuk yang tidak menggunakan marker ini sangat berguna kalau misalkan kita ingin membuat menu. Jadi menu yang sebaris itu atau inline, nanti ini sangat berguna sekali. Contoh, ini adalah penulisan untuk tag UL menggunakan style dengan properti list style type this. Kita praktekkan. Kita akan kopas UL ini agar mempercepat. Kemudian kita tulis di bawahnya UL. Kita beri garis, misalkan. Style list style type, kemudian this. Kemudian kita kopas dan kita ganti misalkan circle seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita ganti menjadi square. Dan yang terakhir kita ganti menjadi none. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Nah, ini kita lihat yang UL dengan style list style type menggunakan lingkaran. Ini untuk bullet, this ya. This itu berbentuk bullet. Kemudian yang circle tadi berbentuk lingkaran yang di tengahnya itu kosong. Kemudian yang square tadi adalah kotak, dan yang none ini tidak mempunyai marker. Jadi markernya tidak ditampilkan. Kita lihat yang sebelumnya. Kalau misalkan ini list style type-nya kita kasih seperti ini, maka masih banyak tipe-tipe yang lain yang bisa kita gunakan. Tapi untuk yang dasarnya kita gunakan yang umum digunakan yang biasa digunakan itu aja. Nanti untuk jenis lainnya bisa kalian coba sendiri. Kemudian kita akan belajar lagi tentang list deskripsi. List deskripsi adalah daftar istilah dengan deskripsi di setiap istilahnya. Jadi list deskripsi menggunakan tag DL. Jadi ini adalah bagian yang utamanya. Kemudian istilah menggunakan tag DT. Jadi kepanjangan dari
DL ini adalah description list, kemudian untuk DT ini adalah description term, kemudian yang ini penjelasan istilah menggunakan description data. Jadi penulisannya nanti kita menggunakan DL. Yang pertama kita tulis DL, kemudian di dalamnya adalah DT, kemudian yang selanjutnya adalah DD. Jadi ini ditulis selaras ya. Jadi bukan DD ini di dalam DT, tapi DT dan DD ini ditulis dalam DL, dan DT ini ditulis sebelum DD. Jadi yang pertama adalah DT, kemudian DD. Oke, kita coba. Masih di file yang sama, kita beri garis agar nanti mudah untuk menemukan. Kemudian kita ketikkan DL, kemudian selanjutnya adalah DT. Misalkan ini adalah istilah komputer. Nah, di sini ini adalah description data. Jadi komputer itu apa? Misalkan ini istilah komputer, benda yang dapat menghitung dan membantu manusia dalam melaksanakan tugas. Contoh seperti itu. Kemudian kita tutup. Kemudian kita buat lagi, misalkan untuk DT kita misalkan smartphone. Misalkan ini definition dari smartphone. Kemudian DD handphone, maaf, banyak fitur seperti komputer. Contoh seperti itu. Kemudian kita buka di browser. Nah, jadi ini adalah tampilan dari description list yang di dalamnya ada dua description terms atau istilah. Ini adalah DT-nya dan ini adalah DD. Jadi DT itu untuk menerangkan istilah, kemudian ini ada deskripsi istilah tersebut. Kemudian kita akan latihan bagaimana memasukkan list ke dalam list. Dan yang kedua adalah bagaimana membuat list yang mendatar, kemudian membuat style menu. Oke, kita praktekkan. Di dalam DL tadi atau description list, kita buat garis untuk membatasi. Dan kita kali ini untuk membuat menu dan lain sebagainya, kita menggunakan contoh untuk UL. Bisa menggunakan OL atau UL, tapi untuk menu kita menggunakan UL. Di dalamnya misalkan ini home, jadi untuk menu nantinya ya. Kemudian ini about, kemudian contact, kemudian ini jadi kali ini adalah contoh dari sebuah list yang
yang biasa ditemukan di website-website ya, bentuk-bentuknya seperti itu. Misalkan home, about, ini untuk link home, about, contact, blog, seperti ini. Jadi yang pertama, kita memasukkan list ke dalam list. Contoh, saya akan membuat satu lagi. Di sini list kosongan, dan di dalam list ini kita juga bisa membuat list lagi. Misalkan ini untuk UL, kita tutup, kemudian kita beri list lagi. Di dalam ini kita bisa membuat menu, misalkan apa ya, tag misalkan. Kemudian kategoris, maaf, kemudian widget, contoh seperti itu. Oke, ini untuk membuat masukkan list ke dalam list. Kita lihat, kita reload, Ctrl R, kemudian kita, jadi seperti ini. Atau mungkin ini kita hapus. Jadi seperti ini. Bisa kita kembalikan lagi. Jadi ada dua jenis penulisan. Yang pertama LI, kemudian dalam LI itu ada UL dan lain sebagainya. Atau bisa juga LI ini dihapus jadi tinggal UL. Jadi dalam UL ada UL. Tapi lebih umum digunakan adalah UL itu di dalam LI seperti ini. Kemudian kita akan membuat yang namanya daftar yang inline atau mendatar secara horizontal ya. Maka untuk itu kita tentukan saja, misalkan kita menggunakan kelas dan kita gunakan contoh daftar inline. Kita gunakan kelas daftar inline, misalkan seperti ini. Kemudian kita tentukan misalkan saya akan membuat yang namanya internal style. Jadi bisa kalian menggunakan inline style atau mungkin external style, tapi untuk kali ini saya akan menggunakan inline style. Kita ketikkan tag style, kemudian kita isi dengan nama dari tadi ya, kelasnya, yaitu daftar inline. Kemudian di sini misalkan saya ingin menghapus yang namanya markernya. Jadi kita terapkan di list itemnya. Kemudian list style type-nya kita ganti menjadi none. Kemudian untuk display-nya kita ganti menjadi inline seperti ini. Kemudian kita save. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada home, about, contact, dan blog sejajar. Kemudian contoh selanjutnya adalah menggunakan menu. Jadi di
daftar UL kelas daftar inline tadi, kelas inline tadi, maka kita tentukan saja di sini. Sebelumnya saya akan membuat ini menjadi sebuah link. Misalkan ref, kemudian ini linknya. Misalkan link ini tidak mengarah ke mana-mana, contoh seperti itu. Atau mungkin bisa kalian isi sendiri mengarah ke halaman mana. Kemudian ini untuk linknya, kemudian yang terakhir adalah untuk link blog. Kemudian di daftar inline ini misalkan untuk ini kita tentukan, misalkan ini mungkin sudah ya, kita memberikan padding misalkan, atau mungkin margin dulu. Untuk margin misalkan kita tentukan margin left saja, margin right. Jadi agar nanti ada jarak antara list item 1 dengan list item lainnya. Misalkan 10 pixel dengan padding. Padding itu jarak antara border dengan kontennya. Misalkan kita kasih 5 pixel. Kemudian kita style di bagian linknya, kita tentukan lagi daftar inline li, kemudian a. Jadi maksudnya adalah daftar UL dengan kelas daftar inline, di dalamnya itu adalah kelas li, kemudian a. Jadi buat kalian yang belum mengetahui tentang bagaimana menggunakan CSS, kelas, dan bagaimana menggunakan link, maka bisa kalian tonton di video yang sebelumnya. Di sini saya ingin membuat background colornya misalkan jadi A, B, C, D, E, F. Jadi nanti warnanya seperti biru laut. Kemudian untuk color tulisannya kita ganti menjadi 333. Kemudian untuk border radius, ya ini untuk membuat kelengkungan. Misalkan kita buat 5 pixel. Nah, kemudian kita gunakan lagi selektor untuk UL dengan kelas daftar inline dengan LI dan A dengan kondisi saat itu di hover. Jadi state linknya itu di hover, maka backgroundnya diganti menjadi misalkan ini 999 dengan color misalkan FFF seperti ini. Oke, kita lihat bagaimana. Nah, jadi seperti ini. Harusnya di sini padding ini diletakkan di A, tidak di LI. Nah, jadi seperti ini.
Atau untuk mempercantik, teks dekorasinya kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Oke, itu tadi untuk latihannya. Jadi yang pertama masukkan list ke dalam list, kemudian memasukkan list mendatar, dan yang ketiga yaitu membuat style menu. Referensi dari materi kita kali ini dari w3schools.com, kemudian mediacreative.com, kemudian serbaonline.com. Jadi buat kamu yang belum belajar tentang HTML, bisa lihat video sebelumnya. Jadi video sebelumnya kita ada video tentang tabel HTML, kemudian image dan map, HTML link, hyperlink, dasar styling HTML, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk follow channel Junior Dev dan juga follow fanpage Facebook Junior Dev Indonesia, kemudian Twitter Hello Junior Dev, kemudian YouTube yaitu Junior Dev, kemudian Instagram Junior Dev Indonesia, kemudian email hellojuniordev@gmail.com. Jangan lupa ya subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan kirim komentar di bawah ini. Kamu bisa mengirim foto nama kamu, akun FB atau Twitter atau Instagram, dan skill kamu di dunia komputer ke email hellojuniordev@gmail.com dengan subjek mealtime, dan nanti nama kalian semua akan aku cantumkan di video kenalan sahabat junior yang bakal rilis tiap minggu atau perkala. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video-video di channel Junior Dev, dan akhirnya terima kasih.